Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Beberapa hari terakhir misalnya ada hal yang menggembirakan terkait dengan keluarnya surat keputusan Ban PT, SK Ban PT terkait dengan reakreditasi Universitas Lambung Mangkurat yang kembali mendapatkan akreditasi unggul. Nah, itu yang akan kita bahas karena di dalam podcast yang sama, dalam obrolan kita di sini, kita beberapa kali mengangkat soal bagaimana akreditasi ULM dari unggul kemudian turun menjadi C, kemudian ini kan mendapatkan tanggapan dan polemik di publik, di masyarakat, dan ini berdampak luas. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Seperti biasa sudah hadir Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Munjad. Assalamualaikum, Pak Prof. Ya, Prof. Reakreditasi Universitas Lambung Mangkurat ULM sudah keluar. Hasilnya adalah unggul. Prof melihat proses yang cukup panjang. Ini kan cukup panjang kan Pak Prof? Ada dari proses soal kisruh guru besar, kemudian ada sanksi dari Ban PT yang kemudian keluar akreditasi yang kemudian diturunkan, kemudian ada proses menuju reakreditasi sampai dengan hasilnya hari ini, kan proses yang tentu tidak pendek kan Pak Prof? Ya, sekitar 7 bulan itu. Kita 7 bulan. Ya, 7 bulan menyita waktu UNLAM dalam ketidakpastian yang kan, dan kegundahan karena para mahasiswa ini dengan sebetulnya secara langsung tidak, karena kesarjanaan mereka itu kan ditentukan oleh akreditasi prodi, bukan akreditasi institusi. Nah, tapi ada hal-hal memang juga terkait, misalnya tentang penyumpahan dokter kan. Nah, begitu sudah kembali ke unggul, baru ada penyumpahan kemarin. 2 hari yang lalu kan? 2 hari yang lalu. Betul. Hari pertama bukan kan, itu ada pengaruh ya Prof? Apa? Itu ada pengaruh berarti. Ada pengaruh. Ketika turun. Menunggu itu kan. Nah, yang pertama dulu kedokteran umum. Nah, kemudian 2 hari yang lalu kan kedokteran gigi. Nah, mereka sudah, dan sebentar lagi kita sudah menjadwalkan 21 dan 22 itu wisuda. Artinya rentang ke Mei ini ke wisuda terakhir sebelum itu rasanya kan di 2024 terakhir yang di Banjarbaru itu. Iya, yang 2 hari berturut-turut. Yang 2 hari berturut-turut. Artinya cukup panjang juga tidak ada wisuda. Padahal kalau bicara kalender akademik biasanya kan harusnya ada wisuda ya. Ya, kan setiap 1.250 kotanya kan kota. Jadi begitu mereka selesai ujian skripsi, tesis, kemudian sudah syarat sudah terpenuhi, dan bisa mereka mendaftar lewat online. Yang diisi Mari itu. Masuk kan untuk mendaftar menjadi peserta wisuda. Nah, kalau sudah cukup 1.250 sampai 1.300, kita sekali wisuda, dan dalam pengalaman selama ini per 2 bulan. Sebentar Prof, artinya wisuda dan tidak wisuda, jadwal wisuda itu ditentukan bukan berdasarkan kalender kita, bulan per 2 bulan, per 3 bulan, bukan, tetapi berdasarkan kuota tadi. Kalau sudah cukup orang 1.200 sampai 1.300, wisuda berarti. Wisuda. Jadi tidak, kita berubah kan. Kalau dulu kan kalender. Per kalender akademik. Nah, sekarang berubah. Ini per kota. Jadi kalau sudah memenuhi 1.200 sampai 1.300 ya. 1.300 terpenuhi. Nah, ketika 1.300 ditutup. Langsung kita tutup. Karena kan kapasitas auditorium itu kan 4.500 kan kali 3 kan. Orang tuanya. Wisudawan, orang tua 2, 3 ya. Jadi kan sekitar 4.500 ya. 4.500. Nah, itu sudah full gedung. Nah, jadi ditutup. Walaupun banyak datang, tunggu lagi berikutnya. Nah, dan ini kenapa jadi agak terlambat? Kan tadi kan kita sudah beberapa seminggu yang lalu sudah akreditasi. Sudah keluar SK. Sudah keluar akreditasi unggul. Nah, itu karena di fakultas-fakultas belum yudisium. Nah, jadi begitu sudah akreditasi sudah kembali, masing-masing fakultas yudisium nih. Jadi sekarang ini musim yudisium. Nah, setelah yudisium baru mereka mendaftar untuk wisuda. Jadi yudisium itu memang sengaja ditunda atau seperti apa, Prof? Memang ditutup mereka kan oleh fakultas. Dekan-dekan mereka kan. Atau kalau misalnya menggelar yudisium pada saat SK Ban PT belum keluar, itu masuk dalam akreditasi yang sebelumnya, yang C itu? Kalau kita lihat, iya. Yudisium. Jadi yudisium itu kan
pengumuman lulus kan. Pengumuman lulus, berarti dia lulus pada saat periode peringkat C. Ya. Oh, jadi sekarang masa-masa yudisium, kemudian nanti di Mei sekitar 20-an. 21, 22. Prof, artinya akan sangat banyak nih orang yang kan agak panjang jumlah wisudawan yang akan wisuda nanti. Artinya mungkin akan bergelombang lagi nih. Ya, kita kan menghitung ini 2 hari dulu kan. Nah, setelah kita 2 hari, kalau bulan berikutnya mungkin bisa di awal. Iya. Cukup 1.300 wisuda lagi. Jadi jangan menghambat ya, kita kan universitas tidak akan menghambat mereka karena masih menunggu wisuda. Nah, karena kan mereka kan tidak bisa kerja nih ya. Iya. Karena ijazah dikeluarkan di wisuda, bukan di yudisium. bukan di yudisium. Iya. Prof, apa pengalaman ketika kita melakukan reakreditasi dalam proses yang panjang, kata Prof tadi kan sekitar 7 bulan, mulai dari sanksi sampai kemudian proses pengajuan reakreditasi dan segala macam. Apa pelajaran penting yang kemudian kita dapatkan, Prof? Jadi kan yang dipersoalkan oleh BNPT itu kan soalnya soal walaupun mungkin ada hal lain lah yang terlihat nampak soal tata kelola, tata kelola organisasi. Itu tata kelola, kenapa orang katanya kan gitu kan? Iya. Yang tidak memenuhi syarat kok, terutama ini ke Senat. Iya. Kok diberi pertimbangan dia bisa masuk kan? Apakah perangkat di Senat itu belum siap misalnya kan? Kan ada persyaratan. Jadi kan ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, yang dijaga itu memang syarat khusus untuk naik guru besar ya. Syarat khusus itu ada lembaga-lembaga dan kita bentuk yang disiapkan untuk meneliti, memverifikasi jurnal artikel syarat khusus mereka yang dijadikan untuk menjadi yang syarat khusus mereka untuk menjadi guru besar. Nah, dulu waktu sebelum diturunkan akreditasi memang belum ada yang ketatnya syarat khusus itu. Ketatnya Pak, penyeleksian. Artinya kalau orang sudah syarat umum terpenuhi, penyeleksian berikutnya itu relatif gampang. Ya, termasuk syarat khusus tadi kan. Iya. Nah, jadi sekarang kita kan Senat itu kan membentuk namanya tim integritas akademik. Yang bekerja itu secara teknis sekali tuh. Mereka ini ahli-ahli IT dan mereka ini kita rekrut mereka yang lulusan luar negeri semua tuh. Oh, di Senat itu? Iya, yang di Senat tim itu. Tim. Oh, jadi ada tim, semacam tim kecil dibentuk oleh Senat Universitas dalam rangka memverifikasi syarat khusus. Iya, syarat khusus. Karena kan ini kan jurnal internasional kan. Nah, jadi ada beberapa item yang dinilai, dilihat, yang ketika diajukan nanti sebagai syarat khusus ke Dikti, itu tidak ada masalah. Nah, jadi saringan ketatnya itu sudah ada di situ. Sudah di situ. Selain itu juga ada tambahan seperti diminta oleh Dikti, itu penilaian penilaian koleganya ya. Nah, jadi kita minta ke prodinya. Kita buat sejumlah angket, daftar pertanyaan tentang layak apa tidak mereka kalau jadi guru besar gitu kan. Sebelumnya ada nggak itu, Prof? Nggak, belum ada kan. Oh, sebelum tidak ada? Nah, belum ada. Layak tidak. Kan yang paling tahu persis itu bukan di tempat kami ini kan, di Senat ini kan banyak dari berbagai universitas. Ada dari berbagai fakultas. Ya. Nah, jadi antar fakultas tuh kadang-kadang tidak kenal dia. Nah, jadi lalu dibuat semacam belangko isian, nanti diisi oleh koleganya, lalu dihitung. Nah, angket itu kan dihitung layak tidak ini kan. Nah, jadi kalau misalnya daftar isian mengatakan tidak layak, ya dengan berat hati kita tidak meneruskan. Jadi kita percaya, jadi Senat itu hanya
menerima data gitu kan dari tim integritas tadi kan. Nah, Tim tentang integritas tadi yang terdiri dari orang-orang ahli IT, iya, ahli untuk IT. melakukan checking. ya checking jurnal. Jurnal. Nah, kemudian blanko itu, tapi itu lewat kepegawaian kami ya. Kepegawaian. Jadi kami mengambil data lalu ditayangkan. Nah, lalu pada saat gimana Pak, tapi tetap kita tanyakan. Jadi saya sering tanyakan ke wakil-wakil fakultas yang ada di Senat. Nah, biasanya kalau mereka sudah lulus semua itu kan. Prof, ketentuan yang tadi ada tim-tim kecil, ada tim checking untuk yang ahli-ahli itu kan dari ahli IT, kemudian tadi penilaian kolega misalnya kembali kepada fakultas misalnya. Itu tuh apa ya? Ini kan semakin memperberat, semakin mempersulit orang kan untuk kemudian saringannya kan ibarat saringan itu kan semakin rapat kan, Pak Prof. Ini menjadi ikhtiarnya Senat agar kemudian nanti ketika diajukan ke Dikti betul-betul clear kah? Atau kemudian memang ketentuan umum yang disyaratkan Dikti memang harus seperti itu, Prof? Memang syarat. Jadi ada Permen 39 2021. Nah, Permen itu memang umum sifatnya tapi itu di dalam sana kelihatan kita harus menyeleksi. Karena itu kita yang disalahkan kan dulu kemarin Senat. Iya. Apakah Senat kita mengetahui atau tidak? Kok ini ada guru besar kok yang ada masalah. Ini Senat sudah Senat memberi persetujuan apa tidak? Nah, kalau memberi persetujuan, cara memberi persetujuan seperti apa katanya kan ditanyakan kemarin. Apanya yang dinilai kayak. Jadi harus ada alat, harus ada indikatornya. Ada indikator, ada alasan, ada alatnya. Nah, kemarin kan soal jurnal sudah diperiksa apa belum katanya kan? Gimana cara meriksanya? Nah, jadi penilaian kolega ini bisa menjadi alat bantu bagi Senat. Kemudian penilaian tim checking, kita memeriksa misalnya jurnalnya yang tadi jurnal internasionalnya juga akan menjadi alat bantu bagi Senat untuk memastikan bahwa orang yang diajukan ke Dikti betul-betul orang-orang yang clear. Ya, clear and clean ya kan. Clear and clean. Prof, kan setelah sanksi itu sampai dengan sekarang rasa-rasanya ada terdengar nggak pengajuan guru besar lagi, Prof? Sudah banyak keluar. Sudah ada yang pengukuhan. Kan pengajuan guru besar ada periode. Jadi pada saat kita masalah, kemudian segera kita kan ketika diturunkan akreditasi. Nah, ada catatan yang diberikan oleh Ban PT. Nah, segera kita sempurnakan. Termasuk kita bekerja, Senat bekerja membuat aturan-aturan, membentuk tim. Nah, lalu pas masanya ada 17 guru besar lah yang majukan, kita periksa lah, kita nilai. 17 calon guru besar baru. Nah, lalu segera kita kirim. Nah, pada periode itu satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus. Kenapa, Bro? Ya, kita kurang tahu. Nah, lalu ajukan lagi yang kedua. Kalau salah yang kedua sudah mulai keluar. Ada yang diterima. Nah, sekarang ini ada 5 tadi barusan. Nah, ada 5 guru besar. Jadi sudah ada ya hampir 15-an lah sudah. Guru besar baru. Guru besar baru setelah kasus tadi kan. Yang itu sudah diterima. Artinya tinggal pengukuhan. Tinggal pengukuhan. Artinya memang masa yang cukup panjang ini kan dalam tanda petik kayak masa moratorium kan, tidak ada guru besar baru di ULM, tidak ada pengukuhan kan akhirnya. Ada bukan moratorium kan. Kita tetap bekerja. Jadi kan mereka juga protes kalau kita tidak mengajukan. Tidak bekerja kan. Nah, kita begitu ada usulan, jangan menghambat. Kita kan tidak ingin menghambat mereka. Begitu ada usulan guru besar dari masing-masing fakultas, nah kata saya cepat ajukan ke Senat. Yang mengajukan itu rektor. Jadi kita minta rektor mengirim surat ke Senat. Begitu mengirim Senat, saya langsung jadwalkan. Paling 2-3 hari. Kita kerja keras untuk mengejar, jangan sampai menghambat mereka itu kan. Nah, ini terjadi. Prof, artinya kan tadi ada penilaian kolega, ada penilaian dari tim yang kecil, yang ahli-ahli IT. Ini kan memang menjadi jalan baru, istilahnya kan kayak jadi jalan baru nih kan, yang kemudian juga sekalian diuji coba oleh Senat Universitas untuk ketika ada orang mengajukan guru besar, dicek dulu nih di tim sini, dicek di tim sini, baru kemudian nanti diajukan ke pusat ke Dikti. Artinya kan kemudian ketika yang sudah selesai, maka kemudian dalam proses menuju keluarnya nilai keduanya hasil akreditasi betul-betul sudah berjalan mekanisme pengajuan guru besar yang selama ini dipersoalkan. Iya, sudah. Artinya berjalan memang. Nah, sekarang kembali ke akreditasi lah. Kenapa agak lama? Nah, ketika jadi kita sebetulnya berusaha keras kan.
kan janjinya kan di akhir tahun 2024. Ya, Nah, sudah selesai akreditasi. Kemudian visitasinya di bulan April ya, di Iya, akhir April. Di akhir April. Bukan, Februari. yang puasa Yang puasa. ya. Iya, puasa. Kemudian diprediksi Maret keluar. Iya, dikira Maret keluar kan. Ternyata tidak keluar. Tidak keluar. Nah, alasan itu ketika ditanyakan soal ada 11 prodi, ini kan ratusan di ULM ini kan ratusan prodi nih. Kalau saya lupa 100. Dari Banjarbaru, Banjarmasin, semua fakultas itu. Nah, jadi ada 11 prodi yang kan dia pakai pakai apa aplikasi itu ya. Yang merah gitu kan. Merah itu maksudnya apa? Merah itu mungkin ada kekurangan syarat gitu. Oh iya. Misalnya jadi itu terbaca. Iya, terbaca. Yang 11 tadi. Itu kasus di FISIP. Bukan di FISIP, di FKIP. Itu kan satu periode itu kan ada 5 dosen home-based ya kan. Nah, kemarin tuh yang di FKIP itu meninggal 1. Sisa 4. Lalu merah dia. Nah, berarti dia harus ditutupi, harus ditutupi supaya tidak merah supaya lagi. hijau lagi kan. Supaya hijau lagi. Nah, itu satu. Ada soal kelam lembaga akreditasi yang penilai kan ada. Nah, itu bekerja keras bagian LPPMP nih. Bekerja keras akhirnya sebenarnya beberapa ya mungkin sebulan kerja. Akhirnya sisa 2. Nah 2 itu kan lalu bila ini selesai 2 berikutnya sudah unggul kan. Nah, janjinya Banpiti ya. Ya itu terjadi. Jadi begitu Selasanya tiap hari Selasa. Jadi kan tiap hari Selasa mereka Pak MA itu majelis akreditasi kan melakukan pleno di Banpiti. Nah, jadi pas yang 2 itu hari Selasa hijau. Nah, Selasa berikutnya pleno lagi kan untuk institusi. Sore Selasa baru keluar. Prof, artinya gara-gara kisruh guru besar, kemudian kita akreditasi turun, kemudian melakukan reakreditasi sampai kemudian keluar akreditasi baru. Ini kan kayak semacam membedah Universitas Lampung Mangkurat kan. Yang kita melihat pertama hanya persoalan mekanisme guru besar yang kemudian menjadi catatan karena ada persoalan dalam tanda petik kan kelengahan. Nah, tapi ternyata pada sisi yang lain dengan reakreditasi ini juga membuka ternyata ada persoalan lain tadi. Misalnya ada dosen home base yang segala macam. Artinya ini membuka persoalan hal-hal lain pun juga terbaca di situ. Iya. Itu kan semua bisa dilihat di dia yang punya lamannya Banpiti kan. Terkait kan tujuan akreditasi itu memang ada kritik orang. Akreditasi itu kan supaya universitas atau prodi yang menyelenggarakan pendidikan ini bukan aba-aba kan pertama kan. Dan mereka memiliki syarat minimal. Kalau misalnya C kan syarat minimal. Kalau misalnya unggul itu kan syaratnya itu lebih lagi kan syaratnya. Jadi memberikan gambaran bahwa lembaga universitas seperti apa kemampuannya, tata kelolanya. Nah, itu tergambar dari nilai akreditasi. Prof, kan kemarin di awal itu sempat ramai kan, ini akreditasi kita unggul. Unggul ini A kah atau apa? Kan kemarin juga ada perubahan nomenklatur. Dulu kan waktu kita posisi di A tuh itu nomenklatur lama. Itu A, B, C. Berarti yang waktu kita sebelum diturunkan itu kita A atau posisinya? A posisi A, A dalam konsep lama. Dalam konsep penilaian lama. Berarti dulu waktu itu lalu, A, B dan C. Sebetulnya secara secara alami itu ada proses lewat laman tadi namanya PEPA ya. PEPA itu apa? Penilaian evaluasi. Nah, bergerak sendiri kan. Nah, sebetulnya kita sudah mengarah ke sistem baru. Jadi sebetulnya antara ini tak masuk ya orang Inggris itu blessing in disguise. Iya. Jadi ada blessingnya dalam in disguise ini kan. Gara-gara ini nih. Gara-gara ini. Antara A dengan unggul itu beda. Dan jadi unggulnya lebih luas lebih baik gitu kan dibandingkan A.
Jadi ini hikmahnya nih. Iya, ada hikmah. Kemarin kita turun dari A ke C, sekarang kita kemudian melakukan reakreditasi, kita malah mendapatkan nilai unggul. Dan unggul itu sekali lagi berbeda dengan A. Berbeda dengan A, walaupun sejajar gitu kan. Walaupun sejajar. Jadi ini hikmah yang tadi kata Pak Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Prof, sehingga ini buah yang kemudian kita harapkan, kita tunggu-tunggu lama 7 bulan lebih kan Pak Prof, menunggu bagaimana hasil reakreditasi ULM itu bisa keluar, dan kemudian keluar dengan nilai yang cukup, yang sangat membanggakan kita, termasuk seluruh alumni Universitas Lambung Mangkurat dengan kita kembali. Ya, tapi ada satu lagi kan. Bertugas berat mempertahankan. Jadi sekarang sudah sudah berdarah-darah untuk mencapai nilai unggul. Bagaimana mempertahankannya itu menjadi itu tugas, tidak gampang. Tugas kita bersama ya. Tapi yang pasti pengukuhan guru besar baru akan segera dilakukan ya Pak Prof. Karena sudah ada yang tadi disetujui. Ada berapa, mungkin puluhan dah ya. Jadi itu menandakan bahwa kemudian proses pengajuan guru besar, pemeriksaan guru besar sampai kepada pengajuan ke Dikti memang sudah dilakukan betul-betul sangat ketat, dan Senat Universitas sendiri sudah melakukannya dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Demikian untuk kebersamaan kita dalam ngopi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.